Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Romo Kiai Haji Sobi Al-Muayyad Aziz selaku pengasuh dan Ketua Yayasan Tarbiyatun Nasiin yang saya hormati, dan Kepala Sekolah SMK Tarbiyatun Nasiin Bapak Lukmanul Hakim yang saya hormati, dan seluruh Dewan Guru yang kami hormati, dan seluruh pemirsa yang ada di dalam link SMK Tarbiyatun Nasiin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam live streaming. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan membacakan risalah tentang puasa yang beranjak dari kitab Fikih Wadih, yang mana kitab Fikih Wadih ini diajarkan di SMK Tarbiyatun Nasiin, yang mana SMK Tarbiyatun Nasiin ini adalah memadukan antara masailud dunyawiyah dan masailul ukhrawiyah, sehingga menciptakan siswa-siswi yang siswa-siswi yang canggih berilmu, siswa-siswi yang canggih berilmu umum, tapi juga berakhlakul karimah dan beribadah dengan baik, sehingga dilengkapi dengan ilmu keagamaan, yang mana Fikih Wadih ini diajarkan pada kelas 10 sanawiyah, kelas 10 di SMK Tarbiyatun Nasiin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. As-saumu utawi iki iku nerangaken poso. Fasaumu mongko utawi poso, huwa iya as-saum iku al-imsaku ngeker anil akli saking mangan, wasyurbilan ngombe, wajami ilmu ftiroti lan sekabehane pira-pira perkara kang batalaken poso, jami an-nahari ing dalem sekabehane rina, biniyati talabir ridho iklawan niat nyupre ridho minallahi ta'ala, minallahi saking Gusti Allah Ta'ala, halim maha luhur sapa Gusti Allah Ta'ala. Puasa menurut istilah yaitu mencegah dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa di waktu seluruh waktu siang dengan niat mencari ridha Allah. Jadi puasa ini dilakukan jami'an nahari, ini dimulai dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulai dari keluarnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti itu adalah puasa menurut ajaran agama Islam. Maka tidak ada puasa itu dilakukan 24 jam penuh, malah itu haram meskipun dia mampu untuk melakukan puasa 24 jam penuh. Tapi dalam syariat agama Islam, puasa ini hanya dilakukan mulai terbitnya matahari, mulai fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Ketika ingin melanjutkan seumpamanya boleh saja, tapi harus pada waktu maghrib itu harus dibatalkan. Ketika tidak dibatalkan malah haram. Nah, itu menjaga
dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib apa saumu syahri Ramadhana, poso bulan Ramadan bi arbaati syurutin kelawan papat piro-piro syarat. Kemudian syarat puasa di bulan Ramadan ini ada 4. Syarat adalah segala hal yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, yang harus ditetapkan sebelum melakukan sebuah ibadah. Dan syarat ini bukan merupakan dari ibadah tersebut, akan tetapi ketika tidak ditetapi bisa membatalkan ibadah tersebut. Contoh di sini ada syarat puasa ada 4. Ketika orang ini tidak memenuhi 4 perkara ini, maka puasanya tidak sah. Maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Rupani al-islamu, wong kang Islam utawa agama Islam, fala yajibu mongko ora wajib apa asamu poso alal kafiri ing atase wong kang kafir. Syarat yang pertama harus beragama Islam. Secara otomatis puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir. Seandainya ada orang Islam di tengah-tengah puasa pada waktu siang hari sekitar jam 12 ternyata dia murtad, dia keluar dari agama Islam, maka otomatis dia puasanya batal karena satu syarat harus Islam ini harus Islam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Yang kedua al-buluhu, baligh. Fala yajibu mongko ora wajib apa as-saumu poso ala sobi ing atase bocah cilik ila anahu angis sak temene sobi utawa kelakuan iku yuk marudin perintah sapa sobi bisa miklan nglakoni poso ida qadara ing dalem nalikane kuwasa alaihi ing atase sobi tamrinan krana nglatih lahu maring sobi. Syarat yang kedua adalah baligh. Ketika seseorang itu sudah baligh maka dia wajib untuk berpuasa. Baligh untuk ukuran perempuan berarti dia sudah mencapai umur 10 tahun, umur 9 tahun, kemudian sudah haid, maka seorang perempuan ini wajib tertaklif, terkena beban hukum perintah untuk melakukan sholat. Ketika laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun, maka laki-laki ini sudah wajib untuk melakukan ibadah puasa dan lain segalanya yang sifatnya ibadah itu adalah wajib, seperti sholat. Secara otomatis maka tidak diwajibkan puasa bagi anak kecil, sobi-sobiat, baik anak kecil laki-laki ataupun anak perempuan yang masih belum baligh, maka puasa ini tidak diwajibkan kepada mereka. Akan tetapi sebelum menuju baligh, di sini diajarkan sobi ini, anak kecil ini diperintah untuk melakukan sholat ketika sudah mampu atau semampunya. Tujuannya adalah untuk melatih, untuk latihan, agar nanti ketika dia sudah masuk usia baligh, maka sobi ini sudah terbiasa untuk melakukan puasa. Nah, itulah sehingga ini perlu bimbingan dan arahan dari kedua orang tuanya agar sobi ini bisa perhatian terhadap ibadah. Ya harus dilatih, ditarbiyah, dididik, sehingga pada waktu dia sudah tertaklif oleh beban hukum, dia sudah terbiasa untuk melakukannya. Itu adalah syarat yang kedua, baligh. Yang nomor 3 al-aklu. Fala yajibu mongko ora wajib apa saum alal majnuni ing atase wong kang edan awil muhma alai utawa wong kang ayanen. Syarat yang ketiga, dia harus berakal, akalnya normal.
Maka puasa tidak diwajibkan bagi orang yang gila atau stres atau mempunyai penyakit epilepsi karena akalnya tidak normal. Berarti ketika ada orang yang berakal kok tidak berpuasa padahal sudah balik dan Islam, berarti ya ingin menjadi orang majnun, ingin menjadi orang gila. Ya sama dengan orang gini. Karena dia mendo orang ngerti, mendo orang normal. Al-qudratu mampu ala saumi ing atase nglakoni poso. Fala yajibu mongko ora wajib alal ajizi ing atase wong kang apes li ajlil maridi krana arahe lara awil kibari utawa bangete tuwa. Syarat yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat adalah mampu untuk melakukan puasa. Otomatis puasa tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Contohnya orang sakit. Sakit di sini adalah sakit yang berat, bukan sakit ringan. Sakit ringan seperti pilek, pusing biasa, atau panuan umpamane, atau batuk-batuk biasa, ini tidak masuk dalam marid al-ajiz li ajil marid, tidak termasuk. Ini termasuk kategori marid yang parah. Seandainya dia tidak mengasup makanan, maka dia bisa bisa menyebabkan dia meninggal dunia, atau mungkin bisa terpotongnya anggota tubuh, atau mungkin kategori penyakit parah ketika tidak mengasup makanan, penyakitnya menjadi parah, lebih parah, atau mungkin penyakitnya tambah lama dalam kesembuhan atau pemulihannya, maka dia termasuk tergolong orang ajiz atau orang yang tidak mampu untuk melakukan berpuasa. Kemudian seperti orang yang sangat tua renta, orang yang sangat tua renta yang tidak mampu untuk melakukan puasa. Ketika dia puasa maka dia akan mati, teman-teman. Nah, maka ini tergolong ajiz atau tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Nah, ada inilah 4 poin syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu melakukan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu syahri Ramadana. Utawi iki iku nerangaken ngaweruhi wulan Ramadan. Yu'rafu den weruhi apa syahru Ramadana, wulan Ramadan, biru yatil hilali kelawan ningali bulan, ai awali syahri Ramadana, tegese kelawan kawitane wulan Ramadan. Nah, yang pertama. Yang kedua bi ikmali Sya'bana kelawan nyempurnaaken wulan Sa'ban, salasina yauman kelawan 30 yauman apane dinane. Wa yu'rafulan dan weruhi apa sahru Ramadana aidan halimane bil hisabi kelawan hisab al-qat'i kang mesti. Iki adalah teknis mengetahui bulan Ramadan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghamma fa akmilu. Ketika kok tertutup mendung atau tidak mampu untuk diketahui, maka masuk pada teknis yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Dan cara mengetahui bulan Ramadan bisa juga digunakan dengan ilmu hisab, ilmu perhitungan. Ini juga diakui dalam penentuan